Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah musalla Imam Asy-Syafi'i Kota Tembilahan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang mana pada kesempatan yang mulia ini kembali Allah mudahkan langkah kaki kita, Allah gerakkan hati kita untuk datang dan duduk di antara majelis-majelis ilmu. Semoga duduknya kita di tempat yang mulia ini bernilai pahala dan menjadi timbangan kebaikan-kebaikan di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, tidak lupa salawat beriring salam marilah senantiasa kita haturkan kepada manusia termulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, anak-anak dan istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak hidup beliau hingga akhir hayat mereka. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang mulia ini kita melanjutkan pelajaran kita tentang kitab Kunuz As-Sirah yang ditulis oleh Fadilatu Asy-Syaikh Dr. Utsman bin Muhammad Al-Khamis hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang mulia ini kita akan bercerita, kita akan membacakan tentang qabla al-bi'tsah, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala, penulis di sini menuliskan, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi tilkal fatrah yar'al ghanam muqabil mal qalil li ahli Makkah. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum dia diutus menjadi seorang nabi, dia merupakan seorang penggembala kambing yang dengannya dia mendapat upah
dari ahli Mekah ketika itu. Dan begitulah nabi-nabi Allah, mereka bekerja untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Mereka bekerja. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, li an yahtatiba ahadukum ala dhahrih khairun min an yas'ala ahadan fayu'tih aw yamna'uh. Seseorang yang dia keluar dari rumahnya ketika malam hari, dia mencari kayu bakar di hutan, kemudian ia memikul kayu bakar tersebut di pundaknya, kemudian ia menjualnya, kemudian ia makan dari hasil keringatnya tersebut, maka itu lebih mulia daripada ia meminta kepada manusia, entah itu diberi atau tidak diberi. Dan para anbiya dahulu mereka bekerja. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah seorang pengembala kambing. Fa'an Jabir qol, disebutkan bahwasanya Jabir beliau berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bimarri Dhahran. Suatu ketika kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebuah tempat yang namanya adalah Dhahran, suatu tempat yang dekat dengan Makkah, qarib min Makkah. Wa nahnu najni al-kibath, dan ketika itu kita memanen al-kibath. Ini adalah sebuah buah, ya, samarul arak, ada di catatan kaki, atau buah dari pohon arak, al-arak, ya, yang diantara manfaat dari batangnya adalah bisa dijadikan siwak. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil aswadi min, ya, ambillah dari buah tersebut yang berwarna hitam. Dan orang-orang yang mereka berprofesi sebagai pengembala kambing, buah tersebut adalah buah yang tidak asing untuk mereka. Karenanya di sini para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qal fakulna ya Rasulullah ka'annaka ra'aital ghanam. Kami berkata, wahai Rasulullah, sepertinya engkau pernah memelihara kambing. Qala na'am. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya, dahulu saya adalah pengembala kambing. Dalam hadis yang lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma bu'itsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Naam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam hadisnya beliau bersabda bahwasanya tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi kecuali profesi mereka adalah pengembala kambing. Dan itulah, ya, di antara profesi-profesi para anbiya. Kita lihat bagaimana kisahnya Nabiullah Musa alaihissalam, yang kisahnya Allah tabaraka wa taala abadikan dalam Al-Qur'an. Musa mengatakan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qala hiya 'asaya atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami. Musa mengatakan, inilah tongkatku yang dengannya aku bertumpu padanya, wa ahushu biha 'ala ghanami, kemudian saya menggunakan tongkat tersebut untuk merontokkan dedaunan, kemudian saya berikan kepada kambing-kambingku. Inilah profesi para anbiya. Kemudian faqala ashabuhu sallallahu alaihi wasallam, wa ant? Qala na'am. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan bahwasanya seluruh nabi yang Allah utus di antara profesi mereka adalah pengembala kambing, para sahabat juga bertanya, apakah engkau juga demikian ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, na'am, iya, kuntu ar'aha ala qararit li ahli Makkah. Dahulu saya mengembala kambing yang dengannya saya mendapat upah
sepersekian dinar dari ahli Makkah atau pemilik dari kambing-kambing tersebut. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Qala ahlul ilmi mengatakan la'alla al-hikmah min ilhamil anbiya min ra'yil ghanam qabla nubuwati ay yahsula lahum at-tamarrun. Di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan para anbiya sebelum nubuwah dan profesi mereka adalah pengembala kambing, yang itu tujuannya adalah untuk melatih mereka agar mereka terbiasa dengan ternak mereka, dengan kambing-kambing mereka. Ala ma yatalaqqunahu minal qiyami bi amri ummatihim fi mukhalatatil ghanam. Sebelum mereka memimpin umat manusia, memimpin kaumnya, mereka latihan terlebih dahulu, yaitu dengan mengembala kambing. Ma yahsulu lahu minal hilm wasyafaqah. Banyak faedah, banyak hikmah di antara orang-orang yang memelihara kambing. Di antara dia akan belajar tentang kesabaran, tentang kasih sayang. Orang-orang yang melihara kambing, itu adalah orang-orang yang sabar. Li'annahum idza sabaru ala ra'yiha wa jam'uha ba'da tafarruqiha fil mar'a. Karena apabila mereka sabar terhadap ternak mereka, mereka mengumpulkan ternak mereka setelah terpisah di tempat mereka mengembala, wa dafa'aduha anha, kemudian mereka menjaga dari musuh-musuhnya, allafu min dzalika sabar 'alal ummah. Ini mengajarkan kepada mereka tentang kesabaran terhadap umat. Jadi mereka dengan mengembala kambing tersebut, mereka belajar tentang kesabaran. Sebelum yang mereka hadapi adalah umat manusia. Wa khussal ghanam bidzalika likauniha at'afu min ghairiha. Dikhususkan kambing bidzalik, dikhususkan kambing karena kambing itu lebih lemah dari yang lainnya. Jadi kambing itu lebih lemah daripada yang lainnya. Wali anna tafarruqaha aktsar min tafarruqil ibil wal bakar. Jadi berpencarnya kambing itu lebih banyak daripada berpencarnya binatang lain seperti unta atau sapi. Jadi memang kambing itu agak sedikit susah diatur. Mungkin yang berprofesi sebagai peternak faham. Jadi memang butuh kesabaran. Dan ini melatih seseorang untuk menjadi orang-orang yang penyabar. Kemudian wa ba'da ra'yil ghanam ishtaghala Nabi sallallahu alaihi wasallam bitijarah. Kemudian setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berprofesi sebagai pengembala kambing, kemudian juga ia berprofesi sebagai pedagang. Kemudian pernikahan beliau sallallahu alaihi wasallam, balagh Khadijah binti Khuwailid ma wusifa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam min karimil akhlaq wal amanah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memulai profesinya sebagai pedagang, maka sampailah kabar tersebut kepada Khadijah binti Khuwailid tentang sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari akhlaknya yang mulia, kemudian juga amanah. Fa bu'itsat ilaihi wa uridat alaihi ay yakhruja fi malin laha ila Syam. Kemudian dikirimlah seseorang, kemudian juga ditawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdagang di kota Syam dengan membawa barang-barang miliknya Khadijah binti Khuwailid. Kemudian wa Khadijatu min asyrafi qaumiha min Bani Makhzum. Khadijah dia adalah
sosok termulia di kaumnya dari Bani Makhzum. Dan di antara laqabnya At-Tahirah, ya, di antara julukannya, julukan Khadijah binti Khuwailid adalah At-Tahirah, yaitu wanita yang suci. Karena dia tidak ikut serta perkara-perkara yang dilakukan orang-orang jahiliyah ketika itu. Ya, makanya dia di antara laqabnya adalah At-Tahirah. Dan beliau memiliki nasab yang tinggi di kalangan Quraisy. Ya, nasabnya tinggi. Kemudian wa arsalat mahu ghulaman laha yuqal lahu Maisarah. Kemudian Khadijah dia juga mengirim seseorang yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdagang. Ya, seseorang tersebut yang bernama Maisarah. Ya, jadi Maisarah ini nama laki-laki. Fa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam bimaliha wa tajirun laha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dia keluar, dia pergi berdagang. Ya. Walamma raja'a ila Makkah akhbaraha Maisarah bima waqa'a minan Nabi sallallahu alaihi wasallam min karimi khuluqihi wa husni ta'amulihi. Ketika selesai dari perniagaan, kemudian pulanglah Maisarah, ya, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Mekah. Kemudian Maisarah, ya, sosok yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk pergi berdagang tadi, dia menceritakan kepada ya Khadijah, ya, tentang mulianya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan juga baiknya muamalahnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini diceritakan kepada Khadijah. Wa makanat min barakah waqat lahu, juga diceritakan tentang keberkahan-berkahan yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu hadza ja'alaha tu'jabu bih. Setelah dikisahkan tentang baiknya akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, amanah beliau dan sebagainya, maka di sini mulailah Khadijah binti Khuwailid ia mengagumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mulailah wanita tersebut, ya, dia mengagumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu dia adalah seorang janda, ya, dan berparas cantik dan memiliki harta yang banyak. Ya. Sebelumnya ia pernah menikah 2 kali. Ya. Sebelumnya ia pernah menikah 2 kali. Kemudian, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suami ketiganya. Ya. Dan ketika sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak lelaki yang datang untuk melamarnya, tapi ya, itu ditolaknya. Ya. Seakan-akan bahwasanya dia seperti tidak ingin menikah lagi. Ya. Tetapi ketika dia dikisahkan tentang seseorang, ya, yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi oleh Maisarah, maka mulai ada kekaguman, ya, terhadap pemuda tersebut sallallahu alaihi wasallam. Fatahaddatsat an ijabiha bihi ma'a sadiqatiha. Kemudian mulailah ia bercerita tentang kekaguman tersebut kepada temannya, ya, wanita curhat, ya. Mulailah dia bercerita tentang kekagumannya tersebut kepada temannya. Wa kana mimman tahaddatsat ma'aha sadiqah laha yuqal laha Nafisah. Kemudian di antara teman beliau, ya, untuk bercerita adalah namanya adalah Nafisah. Zahabat Nafisah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa uridat alaihi an yatazawwaja Khadijah fa qubila sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, ya, setelah Khadijah dia bercerita tentang kekagumannya, ya, kemudian maka Nafisah dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian dia juga menyampaikan bagaimana kalau beliau menikahi Khadijah binti Khuwailid tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabil, ia menerima.
Wa dhahaba ma'a a'mamihi ila ammi Khadijah wa tamma zawaj. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia pergi bersama paman-pamannya kepada paman Khadijah, maka berlangsunglah pernikahan tersebut. Ya. Kemudian wa kanat sinnuha 'alal masyhur 40 sanah. Ketika berlangsungnya pernikahan tersebut, ya, pendapat yang masyhur usia Khadijah binti Khuwailid ketika itu adalah 40 sana, 40 tahun. Wakil 28 sana. Ada juga pendapat yang mengatakan, ya, bahwasanya usia Khadijah ketika itu adalah 28 tahun. Ya. Di antara alasan mereka, karena ketika orang yang sudah berumur 40 tahun, yaitu akan sulit untuk mendapatkan anak atau keturunan. Sedangkan Khadijah, ya, dari pernikahannya bersama Rasulullah SAW, ia mendapatkan 6 orang anak. Ya, maka ini diantara alasan mereka yang mengatakan bahwasanya Khadijah, yaitu menikah dengan Rasulullah SAW, usianya adalah 28 tahun. Akan tapi wallahu taala alam, yang lebih kuat, ya, atau pendapat yang masyhur bahwasanya usia Khadijah ketika itu adalah 40 tahun. Wa kana sinu Nabi sallallahu alaihi wasallam 25, dan ketika itu usia Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah 25 tahun. Ya, 25 tahun. Kemudian waqad ahabbaha Nabi sallallahu alaihi wasallam hubban syadida. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai Khadijah. Terpautnya usia, ya, atau jarak usia yang cukup jauh, ya, ini tidak menghalangi cinta mereka. Mereka saling menyayangi. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyayangi istrinya tersebut, Khadijah binti Khuwailid. Kemudian walam yatazawwaj 'alaiha fi hayatiha abadan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ia tidak menikah, ya, fi hayatiha abadan, ketika Khadijah masih hidup. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menikah lagi, ya, ketika Khadijah masih hidup. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia menikah lagi setelah istrinya tersebut wafat. Kemudian auladuhu sallallahu alaihi wasallam min Khadijah. Kemudian anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam dari istrinya Khadijah, ya, razaqallahu tabaraka wa taala min Khadijah alwalad. Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki, ya, kepada Khadijah anak-anak atau keturunan. Fawulidat lahu, kemudian ia melahirkan, ya, yang pertama adalah Abdullah, ya, Qasim, Fatimah, kemudian Zainab, wa Ruqayyah, wa Ummu Kulsum. Ya, ada 6. Ini ke-6 anak tersebut, ya, itu lahir dari istri beliau sallallahu alaihi wasallam yang bernama Khadijah. Ya, adapun yang satunya, putra yang satunya, ya, Ibrahim, ya, itu lahir dari istri yang lainnya yang bernama Maryah Al-Qibtiyah. Ya. Dan seluruh anak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang putra, ya, mereka meninggal ketika usia kanak-kanak. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Mubarak Furi dalam kitab beliau Ar-Rahiq Al-Makhtum, ya, bahwasanya anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka meninggal dunia ketika masih kanak-kanak, ya. Ini yang putra, ya. Adapun yang putri, ya, semuanya tumbuh dewasa, ya, kemudian, ya, mereka juga mendapati Islam, mereka juga masuk ke dalam Islam, ya, dan mereka juga berhijrah, ya, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian, ya, semuanya meninggal sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kecuali Fatimah. Ya, Fatimah dia meninggal setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal 6 bulan, ya. Itu Fatimah. Ini bisa dilihat di kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum yang ditulis oleh Syekh Mubarak Furi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian
i'adatu bina'il Ka'bah, kemudian cerita tentang dibangunnya kembali Ka'bah ya, setelah pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, maka ini ada suatu peristiwa yaitu dibangunnya kembali Ka'bah. Walamma balagha Nabi sallallahu alaihi wasallam al-khamisah wa thalathin min umrih waqa amrun muhim wa huwa anna Quraisyan qarrarat i'adatu bina'il Ka'bah. Ketika usia Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, itu menginjak usia 35 tahun, maka terjadilah peristiwa yang sangat penting. Yang mana ketika itu Quraisy mereka bersepakat menetapkan untuk membangun ulang Ka'bah. Alasan mereka li'annal Ka'bah qad tasaqatat ba'da hijaratiha. Alasan mereka bahwasanya Ka'bah ya, di antara batu-batunya itu sudah berjatuhan. Wa kana qad ja'aha sailun syadid atharu fi bunyaniha katsiran. Ya, di antara juga penyebabnya itu karena sebelumnya terjadi bandang yang luar biasa yang itu berefek pada bangunan tersebut. Wakhtalafu hal yurammimuna al-bait aw yahdimunahu wa yabnunahu min jadid. Kemudian mereka berselisih orang Quraisy ya, apakah Ka'bah tersebut ya itu dihancurkan kemudian dibangun ulang ya, atau cukup direnovasi saja. Ini berselisih di antara mereka. Kemudian famin qail, ada yang mengatakan di antara mereka yuhdamu wa yubna min jadid ya, sudah ya, dihancurkan saja kemudian kita bangun baru ya. Wa min qail bal yurmam, ada yang mengatakan sudahlah cukup kita renovasi saja, kita perbaiki yang rusak-rusak tadi ya. Li'annahum khashaw idza hadamul bait ay yusabu bi adza ya. Alasan mereka bahwasanya Ka'bah tersebut cukup direnovasi, diperbaiki karena mereka takut ya. Karena mereka takut apabila mereka menghancurkan Ka'bah maka mereka akan ditimpa musibah. Li'anna ma hadatsa li Abraha qaribun jiddan ya, karena tragedi Abraha yang sebelumnya kita kisahkan ya, yang ia hendak menghancurkan Ka'bah yang kemudian dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu terjadi tidak begitu lama dengan peristiwa ini. Ya, peristiwa tersebut ya sebelum kelahiran Nabi, sedangkan ini di usia Nabi yang ke-35 tahun, kurang lebih 35 tahun yang lalu kejadian Abraha. Ya. Wa katsirun minhum qad asara wa ra'a ma waqa'a li Abraha wa jayshahu hina aradu dzalikal bait al-muqaddas. Ya. Kebanyakan mereka menyaksikan ya, mereka menyaksikan bahwasanya ya tragedi Abraha dan pasukannya ya, yang mereka ingin menghancurkan Ka'bah tersebut. Kemudian faqamal Walid bin Mughirah wa qala wallahi lanahdimannahu wa lanabniyannahu min jadid. Kemudian berdirilah seseorang ya di antara orang-orang Quraisy tersebut yang bernama Al-Walid bin Mughirah. Dia berkata, wallahi demi Allah lanahdimannahu wa lanabniyannahu min jadid, demi Allah kita akan menghancurkan kemudian kita membangun baru Ka'bah tersebut ya. Kemudian orang Quraisy mengatakan faqalu inna nakhafu an nusabu bi adza ya, kita tidak berani ya, kita takut ya, kita bisa jadi tertimpa musibah ya, sebagaimana yang dialami oleh Abraha bersama pasukannya. Kemudian faqal wa ayyu adza wa antum innama aradtumul khair ya, musibah apa ya, ini yang dikatakan Al-Walid ya, musibah apa yang kita inginkan, yang antum inginkan adalah kebaikan ya. Qalu fabda ans ya, maka orang Quraisy mengatakan maka mulailah dari engkau ya. Jadi orang-orang Quraisy tadi tidak ada yang mau memulai untuk merobohkan bangunan tersebut ya, fabda ans ya. Kemudian faja'al Walid ilal Ka'bah wa rafa'al fa's wa qala Allahumma lan tura ya. Kemudian datanglah Al-Walid ya, dia datang ke Ka'bah, dia mengangkat al-fa's, kampaknya, kemudian dia mengatakan Allahumma lan tura, yakni la takhaf ya Rabb ya. Dia berkata ya Allah jangan takut ya,
seakan-akan dia berbicara kepada makhluk. Ya Allah, jangan, la takhaf, la nuridu idza'uka, kita tidak ingin merendahkanmu, kita tidak ingin menghinakanmu. Wa inna manuridul khair, yang kita inginkan adalah kebaikan. Ini yang dikatakan Al-Walid bin Mughirah. Wa hadza la syak yadullu ala jahlihim billahi tabaraka wa ta'ala. Tidak diragukan lagi bahwasanya ini adalah jahilnya mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fadaraba thumma intadhar. Kemudian mulailah Al-Walid dia memukul Ka'bah tersebut untuk merobohkannya. Kemudian falam yusib bi adza. Setelah dia memukul tadi, dia memulai untuk merobohkan tadi, ternyata tidak ada musibah yang dialami oleh Al-Walid tersebut. Faqal, kemudian dia mengatakan kepada orang-orang Quraisy, ayyuhan nas ihdamu, hai manusia, hancurkan Ka'bah tersebut, sebagaimana yang saya lakukan. Apa kata orang Quraisy? Faqalu la hatta tasbah wa anta salim. Kita tidak mau sampai kita lihat besok pagi. Kalau Anda selamat, Anda sehat, maka kita akan membantu engkau untuk merobohkan Ka'bah tersebut. Kemudian falamma asbah, ketika keesokan harinya pagi, wa id lam yusib bi adza. Kemudian dilihat, Al-Walid tadi kok sehat-sehat saja, tidak ada musibah yang menimpanya. Padahal yang ditakutkan orang-orang Quraisy, mereka sangat mengagungkan Ka'bah. Mereka takut apabila mereka merusak atau menghancurkan Ka'bah yang kemudian mereka bangun, mereka takut nanti mereka mendapat murka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faqamu jami'an fahadamu baitallahil haram. Kemudian mereka keesokan paginya dilihat ternyata tidak ada masalah, tidak ada musibah yang dialami oleh Al-Mughirah, maka mereka berdiri, mereka bersama-sama merobohkan Ka'bah tersebut. Jadi mereka merobohkan Ka'bah tersebut. Walakinnahum lamma aradu i'adati bina'ihi qalu la yadkhul fi bina'i illa malin tayyib. Kemudian setelah itu, setelah dirobohkan, mereka juga membuat kesepakatan. Mereka menginginkan, ketika membangun ulang Ka'bah tersebut, mereka pengennya harta yang dengannya membangun Ka'bah tersebut adalah harta yang baik. Fala yuqbal min malir riba, mereka tidak menerima harta riba. Orang jahiliyah. Wala maisir, harta judi, wala mahri baghi, wala mali masruk, harta curian, itu tidak boleh untuk digunakan membangun Ka'bah tersebut. Kemudian di sini penulis menuliskan wa hadza syai'un ajib. Ini adalah sesuatu yang sangat menakjubkan. Fahum ala kufrihim ya'rifunal mal al-halal minal malil haram. Meskipun mereka di atas kekufuran, tetapi mereka tahu tentang harta yang halal dan harta yang haram. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ba'da an banat Quraisy al-Ka'bah tanaza'u fi man yada' al-hajar al-aswad fi makanih. Kemudian kita singkat, setelah Ka'bah tersebut terbangun, kemudian orang-orang Quraisy juga kembali berselisih. Dikatakan ada sampai 4 sampai 5 malam mereka berselisih sampai mau perang. Berselisih siapa yang akan meletakkan hajar aswad tersebut di tempatnya. Fakullun yuridu ayatasharraf biwad'ihi. Semua kabilah dari Quraisy tersebut, dari mereka, dari Qabail tadi, mereka menginginkan untuk meletakkan batu tersebut. Jadi ini perselisihan terjadi, cukup menegangkan. Faqalu, kemudian mereka mengatakan, nuhakkimu fina awwalu dakhila alaina. Sudah kita memutuskan bahwasanya siapa yang pertama kali masuk ke masjid tersebut, maka dialah yang meletakkan hajar aswad tersebut.
Faqadarallahu tabaraka wa ta'ala ay yakuna awwalu dakhil alaihim huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menakdirkan Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam dialah orang yang pertama masuk ke masjid tersebut. Ya. Faqalu, maka orang-orang Quraisy tersebut mereka mengatakan hadzal amin. Ya. Ini adalah orang yang amanah. Ya. Ini adalah orang yang amanah. Jadi mereka sepakati siapa yang pertama masuk ke masjid tersebut, maka dialah yang berhak ya meletakkan Hajar Aswad tadi pada tempatnya. Dan ketika itu orang yang pertama masuk adalah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fanaza'a rida'uhu wa talaba min ru'usil qabail ayyahmila kulla wahidin minhum min tarfin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya yang dengan kecerdasannya yang luar biasa ya, kemudian beliau melepaskan selendang beliau rida'uhu. Kemudian beliau meminta kepada ru'asail qabail, ya, para pemimpin kabilah ketika itu, ayyahmila kulla wahidin minhum min tarfin. Ya. Jadi Nabi meminta kepada pemimpin kabilah tersebut untuk ya membawa Hajar Aswad tadi ya, atau memegang ya rida atau selendang Nabi sallallahu alaihi wasallam di ujungnya tadi setiap kabilah. Ya, karena setiap kabilah tadi mereka berselisih. Ya, masing-masing dari mereka ya yatasyarraf. Ya. Mereka ingin menjadi orang yang dikenang karena mereka yang meletakkan Hajar Aswad tersebut. Ya. Kemudian hatta awsalu al-hajar ila al-Ka'bah fahamaluhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bi yadihi asy-syarifah wa wada'ahu fi makanihi. Ya. Kemudian setelah Hajar Aswad tadi ditaruh di selendangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dibawa oleh ru'asail qabail, pemimpin kabilah tersebut ya, dibawa ke Ka'bah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tangannya yang mulia itu diletakkan Hajar Aswad tersebut di tempatnya. Ya, ini adalah di antara kecerdasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, yang meredakan ya pertikaian ketika itu. Ya. Andai saja dia tidak ya menimbang ya lebih dalam lagi, atau mungkin ia ada ego dalam dirinya, otomatis Rasulullah yang memindahkan, karena itulah kesepakatan Quraisy. Ya. Tetapi itu tidak diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi mereka menjadikan ru'asaul qabail ya itu sama-sama ya mengangkat ya Hajar Aswad tersebut. Kemudian waqad jaa fil hadis ya disebutkan dalam sebuah hadis yang mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nazal al-hajarul aswad minal jannah wa huwa ashaddu bayadan minal laban fasawaddathu khataya bani adam. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya Hajar Aswad tersebut itu didatangkan dari surga. Wa huwa ashaddu bayadan minal laban, dan ketika itu warna dari Hajar Aswad adalah lebih putih daripada susu. Ya. Fasawwadathu khataya bani adam, maka ya batu tersebut berubah menjadi hitam karena dosa-dosa anak keturunan Adam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh akhrajahu at-Tirmidzi, yang dikeluarkan oleh at-Tirmidzi min hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Mungkin ini yang bisa habis ya.
kita pelajari pada pertemuan yang mulia ini, ya, semoga apa yang kita pelajari kita bisa fahami, ya. Dan kemudian insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pada pelajaran baru, al-faslu tsani, tentang dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah, ya, tentang dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Taib. Terakhir kita tutup majelis kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.